is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Let's sing your goodness. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. With my life, I surrender now. I give you everything. Oh Lord, your goodness is running after me. Once again, your goodness. Your goodness is running after me. Thank you, Lord. It's running after me with my life. I surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Sing. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You're so good. You're so good, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mungkin kadang kami tidak setia, Tuhan. Kami yang sering naik turun, Tuhan. Datang, nggak datang, datang, nggak datang. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau selalu setia. You always welcoming us, Lord. Thank you. Thank you banget, Tuhan. Thank you for your goodness, Lord. Thank you for everything, Jesus. We want to say we love you, Lord. We love you, Lord. And we just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kalau ibadah akan mulai, kita akan mendengarkan khotbah ya Bapa, dari firman-Mu ya Bapa. Kami berkati, semoga kami bisa mendapatkan rema yang baru Tuhan, mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengutuk kami Tuhan untuk bisa fokus, biarlah kami benar-benar sungguh Tuhan bisa mendapatkan rema-rema yang baru ya Bapa. Dan juga kami bisa membawa firman ini pulang dan kami bisa melakukan firman-Mu ya Bapa di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, saya mau memperkenalkan hambanya Pastor Ricky, Koko Ricky ya. Singaporean saudara ya, jadi Pastor Ricky dan Cihilda ini sudah jadi Singaporean. Mereka melayani sekolah minggu di gereja pusat kita di BCS, Bethany Church Singapura, dan juga pelayanan Next Gen dari tahun 2000. Dan sekarang jadi pastor di Sunday School ya, betul ya. Pastor Ricky menjadi pastor di sekolah minggu BCS saudara. Beliau bekerja di IT profesional di National University of Singapore. Wah, smart people. Okay. And anointed ya. Saya percaya kita akan bersama dengan Pastor Ricky, Ibu Hilda dan ibu-ibu dari BCS. Kita semua akan mengalami lawatan Roh Kudus yang dahsyat. Kita beri tepuk tangan yang meriah ya buat hambanya Pastor Ricky. Silakan. Shalom semuanya. Senang sekali bisa ada di tempat ini. It's a privilege for me. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau kenalkan diri dulu, boleh ya? Lebih banyak ya. Boleh ditampilin. Nah, ini dia. Jadi ini saya, ini istri saya Hilda, dan saya punya 2 anak. Satu namanya Kiana, yang sebelah sini, ya.
dan satu namanya Kira. Mereka sudah umur 15, saudara. Ya, yang pertama 15, yang kedua 13. Jadi saya sudah tidak terlalu muda, ya, oke. Tapi jiwanya masih sangat muda, ya. Hobi saya olahraga. Di sini siapa yang suka olahraga? Yang cowok-cowok, yang cewek enggak ya? Oke. Saya suka basket, badminton, berenang, anything about sports, oke. Lalu diseimbangi dengan makan, ya. Saya suka banget dengan makan. Terus jalan-jalan ke luar negeri. Siapa di sini yang suka jalan-jalan? Kalau Singapura kan kecil ya. Kalau Korea tadi saya lihat bisa jalan, ada banyak gunung. Saya bayangin itu kalau lagi autumn gitu ya. Wah, itu kuning, oranye gitu. Singapura nggak ada. Oke. Jadi kalau kita mau liburan kita harus keluar, ya. Terus saya itu suka juga belajar. Di sini siapa yang suka belajar? Nggak ada. Saya suka belajar itu self learning gitu ya. Kalau istri saya beda ya. Istri saya sukanya nonton K-drama ya. Jadi nanti kalau ya dia tahu lah ya K-drama dan semua film yang saya nonton tuh Queen of Tears. Oke, saya nonton tuh Queen of Tears, oke. Karena dia bilang bagus banget. Jadi saya nonton. Ya oke sih, bagus sih memang sih, oke. Ya ganteng juga ya cowoknya ya, oke. Saya juga suka baca buku. Dan saya suka menulis sebenarnya ya, tapi saya nggak punya banyak waktu karena pekerjaan saya sibuk sekali dan saya mengucap syukur bisa ada di tempat ini. Kalau boleh keyboardnya main, oke? Iya, jadi ada sentuhannya begitu, oke? Ya, nah saya mau di E aja ya, thank you ya, di E. Iya, thank you, oke? Saya itu diselamatkan di youth retreat waktu saya di university. Ya, pada saat itu saya datang ke Singapura, kemudian saya diajak ke BCS dengan teman, lalu saya itu diajak ke retreat, oke? Seperti inilah kira-kira. Nah, di sanalah saya itu diselamatkan Tuhan. Saya pertama kali dijamah oleh Tuhan dan Roh Kudus menjamah dengan luar biasa. Api itu menyala-nyala. Dan saya berdoa sampai hari ini pun saya masih merasakan api itu, ya. Dan saya percaya kalau kalian ada di tempat ini, itu bukan sebuah kebetulan. Ya, kalian harus percaya bahwa hidup kalian itu ada di tangan Tuhan. Dan saya ingin membuka dengan satu ayat dari Mazmur ayat 34. Mazmur pasal 34 ayat 19. Dengar baik-baik ya saudara. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. The Lord is close to the broken-hearted. He rescues those whose spirits are crushed. Waktu saya dapat firman ini, Tuhan cuma katakan untuk kita semua yang ada di tempat ini, untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Tuhan bilang, He is close to the broken-hearted. Let me repeat. He is close to the broken-hearted. Yang remuk jiwanya. Yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang berkata, Tuhan tanpa Engkau, aku gak bisa apa-apa Tuhan. Di tempat ini, hari ini, nanti malam, besok malam. Selama retreat ini, aku merendahkan diriku di hadapan-Mu Tuhan. He is close to the broken-hearted. Kunci cuma satu saudara. You mau ketemu Tuhan, you need to have broken-hearted and crushed in your spirit. Karena Tuhan suka sekali dengan orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, I need you, forgive me. Engkau besar ya Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Kalau saudara punya hati yang seperti itu, seperti tahun 2000 waktu saya datang ke Singapura, saya percaya hidupmu akan diubahkan. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. This retreat will become a history in your life.
You need to have that broken hearted spirit. Itu aja yang Tuhan mau. Nanti yang lain Tuhan ajar. Roh Kudus akan melayani kalian semua. Tapi kalian cuma perlu satu sama Tuhan. That broken hearted. Ingat itu saudara. Broken hearted. Then the Spirit will come and fill you. Hidupmu akan diubahkan. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang besar saudara. Tuhan yang luar biasa. Nanti saya akan cerita. He's amazing. Kalau kalian bisa ada di tempat ini. Semua karena Tuhan mengasihi saudara semua. Amin. Nah, saya ingin kita nyanyi satu lagu ya. Yang benar-benar kita membesarkan nama Tuhan. Tuhan yang besar. Tahu lagu ini ya? Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang saudara, kemenangan. Sekali lagi kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Katakan, aku punya Tuhan. Engkau Allah yang besar di tempat ini. Engkau Allah yang akan bekerja. Engkau Allah yang mengurapi kami semua. Engkau Allah yang memberkati kami semua. Ayo kita makin berdiri yuk. Ayo anak-anak muda bangkit. Kaya kuasanya. Ayo dari sekarang katakan, kami mulai terima Tuhan kemenangan-Mu ya Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Lebih besar dari semua ketakutan-Mu. Lebih besar dari semua kekhawatiran-Mu. Lebih besar dari semua yang kau akan hadapi di masa depan-Mu. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Angkat kedua tanganmu. Katakan, aku punya. Ayo, katakan dengan iman. Apapun yang kau bawa di tempat ini, semua ketakutan, kekhawatiran, dosa-dosamu, kesalahan-kesalahan, pengalaman masa lalumu, dan kekhawatiran akan masa depanmu, saat ini katakan kepada Tuhan, kami percaya kepadamu ya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan Siapa mau terima kemenangan dari Tuhan, angkat tanganmu. Ku terima sekarang di retret ini Tuhan. Kami tahu kami akan meraih kemenangan kami. Katakan sekali lagi. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua. Kami mendengar firman-Mu. Dan biarlah kami boleh memiliki Tuhan hati yang hancur, jiwa yang remuk di hadapan-Mu, yang mau dibajak, diajar, diubah, ditransformasi. Kami gak mau 2 hari kami kesini hanya untuk bermain-main Tuhan, tapi kami mau hidup kami diubahkan secara total. Itu kerinduan kami dan kami tahu itu kerinduan Engkau ya Tuhan. Engkau bukan hanya saja Tuhan kami, tapi Engkau adalah Bapa kami yang baik. Bapa yang mengasihi, Bapa yang mengampuni, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau adalah sahabat kami, Yesus. Kami panggil nama-Mu Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus. Nama-Mu manis, sahabat kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Mari duduk kembali. Saya sangat suka sekali dengan hadirat Tuhan. Dan saya berharap dan saya percaya setiap dari kita pun suka dengan hadirat Tuhan. Amin. Kita akan mulai sesi ini. Boleh ditampilkan ya ayatnya, terima kasih. Saya ingin berbicara mengenai satu topik, yaitu beyond the pole. Ya. Dunia yang kita hadapi saat ini adalah dunia yang selalu mendorong kita untuk bersaing, berkompetisi. Betul? Semua mengenai competition. Semua mengenai give the best and be the best. Kalau kalian sekolah, kalian mau masuk ke pekerjaan, competition is in front of your door. Terutama Gen Z, youth dan young adults. Kalian yang ada di university, kalian memikirkan, what am I going to do after I graduated from the university? Ya, ditambah lagi dengan ekonomi yang tidak stabil. Kalian kalau baca news, nggak ada yang bagus. Living cost is getting higher. Betul? The problem is real. Dan dunia memaksa kita untuk ada di dalam keadaan seperti ini. Saya nggak tahu di antara saudara apakah ada yang merasa ini nggak relevan buat aku. Wah, itu luar biasa. Tapi bagi saya pribadi, we are living in a developed country. Saya di Singapura, saudara ada di South Korea, bahkan Indonesia pun, we are developing very fast. Dan semua itu mengenai competitions. Jadi saudara, ini saya majuin ya, kayaknya di belakang speaker kurang mantap ini. Bentar. Jadi saudara, kita ini seperti ada di dalam perlombaan. Kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Dan dunia itu memberikan kita sebuah kolam yang kecil, kolam kesempatan. Betul? Waktu kita apply pekerjaan, ratusan orang apply untuk pekerjaan, hanya satu yang diterima. Kolam itu kecil sekali. Kolam kesempatan di dalam dunia ini untuk berhasil, itu tidak bisa dipungkiri. It's very small, it's very tiny. Dan itu membuat kita itu berkompetisi. Ya. Nah, mungkin kecil ya, tapi saya baca ya. Tahun ini, mulai dari tahun lalu, kalau kita baca news, ada banyak sekali tantangan. Big banks are cutting all the staff, high-tech companies itu retrench di mana-mana. Ini dari Singapore, ya kan? Mostly this is from Singapore. So Singapore is not in a very good condition. Tapi saya lihat secara global, itu pun tidak terlalu baik keadaan dunia ini. Kalian lihat, big banks are quietly cutting thousands of employees. E-commerce layoff, ya. Morgan Stanley, HSBC cutting dozens of Asia investment banking dan semua, ya kan? Mulai dari apa itu? There are many high-tech companies yang lay off all the staff. Because economy is not stabilizing. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena kita ini kita itu hidup di dalam dunia, saudara. So this is the problem that we are facing. Dan saya percaya kalian itu pun mengalaminya. Siapa sih yang merasa ini relevan? Coba angkat tangannya atau enggak relevan. Ya, mungkin ada yang enggak relevan, enggak apa-apa. Tapi saya percaya most of us will relate to all of these conditions. Di Indonesia dikatakan not enough jobs. Indonesia's 10 million Gen Z facing looming unemployment crisis. Kan? China youth employment 17% in July. Bahkan di China itu lumayan menarik. Jadi university graduates itu karena kesulitan mendapat pekerjaan,
itu mereka bahkan sampai willing untuk mengambil pekerjaan yang very low in salary. Karena kalau nggak mereka nggak ada pekerjaan. Di South Korea, dia bilang 2 jobs is a necessity in a hyper competitive South Korea. Youth hustle but hope for a better way. 2 pekerjaan itu menjadi sebuah kebutuhan. Ya kan? South Korea's rising problem, unemployed youth giving up on job searching. Bahkan sampai banyak youth yang give up on job searching. Saya di sini tidak menakut-nakuti. Ya kan? Tapi memang ini keadaan yang ada di dalam dunia ini. Dan yang lebih parahnya, di Singapura sendiri, saudara, baru saja pemerintah, saya baca ya, Singapore redoubling efforts to understand mental health issues that you face. Double efforts di Singapore, baru di-announce sekitar 1 bulan yang lalu, our Prime Minister berkata, we have to double the efforts. Karena ada begitu banyak youth dan young adults yang mengalami mental health stress. It's real. Ya kan? Dikatakan di dalam Straits Times, rising suicides and mental health issues among South Korean youth from health policy reforms. Dan salah satu policy-nya saya rasa ini ya. South Koreans age 20 to 34 to get mental health check-ups every 2 years. Dan itu yang dilakukan oleh pemerintah South Korea. Jadi dari umur 20 sampai 34, 2 tahun sekali, South Korean youth need to go through a mental health check. Saya nggak tahu ini sudah diformalisasi atau belum, but this is the news yang saya baca. Di mana-mana, saudara. Nah, dan saya melihat bahwa semua keadaan dan tekanan ini menyebabkan banyak dari youth dan young pro itu diam-diam berjuang dengan begitu banyak anxiety, kekhawatiran. Aduh, setelah university ngapain ya? Dapat kerjaan nggak ya? Aduh, nanti pulang Indo ngapain ya? Aduh, kalau udah sekolah di Korea nggak dapat pekerjaan, saya mesti ngapain ya setelah ini ya? Ada begitu banyak anxiety, ada begitu banyak stres, bahkan kelelahan secara mental. Dan itu yang terjadi, saudara. Tapi satu hal, kalau ada saudara yang merasa ini relevan buat saya mengalami kekhawatiran itu kok. Tapi orang nggak ada yang tahu. Saya bisa terlihat hahihi di luar, tapi dalamnya ini loh, saya nggak tahu. Ketakutannya itu, apa yang saya harus lakukan ya, saudara? Dunia itu offer a very small of opportunities. That's the fact. Dan kita nggak bisa deny itu, saudara. Betul? Tapi ada satu kabar baik hari ini yang Tuhan mau katakan. Kalau firman saya selesai sampai di sini, kalian pulang ke glamping, kalian depresi semua. Ya. Tapi ada satu kabar baik yang Tuhan mau katakan. Yes, the world only offers only a small pool of opportunities. But God's provision is boundless and perfect, exceeding all we can imagine. Dan kalian harus percaya akan hal itu. Dan hari ini kita akan belajar mengenai kisah dari kolam Bethesda. Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Kita akan baca ayatnya ya, saudara. Ini kecil ya, kebaca nggak ya? Yang masih muda-muda kebaca lah seharusnya nggak ya? Oke. Baca ya, sama-sama ya, yang kenceng ya. 1, 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah, saudara, saya ingin saudara perhatikan baik-baik ya. Perhatikan. Bethesda itu berarti rumah anugerah, rumah kemurahan. Tapi di dalam perikop ini ada satu problem yang besar, saudara. Kenapa? Kalau saudara perhatikan, dikatakan seperti ini. Di dalam pintu gerbang domba itu ada 5 serambi. Jadi saudara bayangkan ya, ada 5.
Bayangin ya, 5 ya. Itu semua orang sakit tuh bergelimpangan di mana-mana. Rumah anugerah. Lalu ada kolam di tengahnya, seperti itu. Ya. Kemudian yang terdahulu, hanya yang terdahulu yang masuk ke dalam kolam itu yang akan sembuh. Yang lain nggak dapat kesembuhan, saudara. Bethesda yang seharusnya menjadi rumah anugerah, rumah kemurahan. Bethesda yang seharusnya menjadi kolam kesembuhan, kolam mukjizat. Itu menjadi kolam kompetisi, saudara. Siapa yang harus maju ke depan itu yang pertama yang akan disembuhkan. Kolam yang seharusnya menjadi kolam kesembuhan, kolam mukjizat menjadi kolam survival. Betul? Coba saudara bayangin ya, kalau saudara menjadi salah satu orang yang sakit, saudara mau disembuhkan, saudara datang ke kolam itu mengharapkan kesembuhan, kemudian ketika setiap kali air kolam itu goncang, yang pertama, yang terdahulu masuk sembuh. Saudara pikir setahun bukan giliran saudara. Tahun kedua bukan juga. Tahun ketiga keduluan. Tahun keempat yang kedua, tapi yang itu sudah nyemplung dulu. Bayangin saudara, perasaan saudara gimana? Mau sembuh, mau dapat kesempatan itu, tapi nggak bisa, nggak sembuh-sembuh. Saya pikir-pikir ya, ini Bethesda ini seperti dunia yang kita tinggal sekarang. Dunia yang menjadi seperti kesempatan itu hanya bisa diraih lewat kompetisi. Baik di sekolah, di pekerjaan, di kehidupan, di bisnis, di mana-mana saudara. Ya kan? Dan mungkin juga termasuk mencari jodoh, nggak tahu sih. Iya, oke. Makanya ada orang-orang yang berusaha makanya secantik mungkin itu yang buat wanita, kan ya. Oplas sana sini gitu kan ya. Kalau di Korea terkenal ya, saya dengar kemarin saya lihat di jalan itu orang ada yang pakai plester sana sini semua. Wah, luar biasa memang di sini. Kayaknya sudah menjadi culture ya. Benar-benar saya lihat kayak kita tinggal di Myeongdong ya. Myeongdong tuh ada yang pakai di sini dagu, ada yang di mana lagi ya? Ada yang di hidung, pokoknya di mana-mana lah, oke? Berkompetisi menjadi yang tercantik. Padahal Tuhan bilang, kamu sudah cantik di hatimu. Amin. Yang pria juga pengennya berhasil. Semuanya pokoknya wanita ketika lihatmu jalan, mereka memandang semua begitu. Oke. Ya semua mengenai kompetisi. Ya. Tapi hari ini Tuhan mau katakan saudara, nah ini yang paling penting nih. Dengar ya. Hari ini Tuhan punya kabar baik. Tuhan mau sediakan anugerahnya di luar dari kolam itu. Itu yang penting saudara. Kalau saudara cuma lihat kolam itu, mateng lah. Tapi kalau saudara percaya ada anugerah Tuhan di luar dari kolam itu, maka saudara tahu kesempatan itu bukan cuma datang karena kolam. Di luar dari kolam itu, saudara tahu itulah kesempatanmu. Dan bukan karena kehebatanmu, tapi karena anugerah Tuhan, Bethesdamu, itu Tuhan mau sediakan hari ini. Dengar ya saudara. Jadi coba kita langsung baca ya. Selanjutnya nih di ayat 5 sampai 6 ya. Saya baca ya, dengar. Di situ ada satu orang dari yang banyak itu orangnya ya. 38 tahun lamanya sakit. Bayangkan saudara. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Lanjut ya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam. Nggak ada yang tolong saudara, nggak ada yang tolong kasih dia kesempatan. Mungkin ada juga nggak ada yang tolong manusia kasih kita kesempatan. Ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah saudara, bayangin ya. Pertama saya bayangkan, 38 tahun. Dia berharap,
Dia menatap air tersebut. Ketika goncang, cepat-cepat dia maju. Tapi karena dia lumpuh, ada yang mendahului dia. Tahun pertama tidak berhasil. Tahun kedua tidak berhasil. Tahun ketiga tidak berhasil. Tahun ke-30 tidak berhasil. Tahun ke-35 tidak berhasil. Tahun ke-38 pun tidak berhasil. Saudara pikir kalau saudara menjadi orang lumpuh itu masih punya harapan gak? Tapi masih lihat kolam itu, saudara. That's the problem. Ya, dia tidak dapat pengharapan. Dia hopeless dan dia hanya terpaku kepada kolam itu. Karena yang dia tahu, kolam itu adalah satu-satunya kesempatan. Tuhan, saya setelah lulus ya Tuhan, itu kesempatan saya. Saya mau kerja di sana. Karena itulah yang saya lihat. Itu kesempatan yang saya mau Tuhan. Saya tahu itu yang terbaik. Tuhan, yang cowok itu Tuhan. Yang saya mau. Tapi kedahuluan terus. Tuhan, yang itu tuh, waduh ceweknya keren banget. Tapi ada yang ngantri. Saya ke-23. Panjang benar. Oplas, kelihatannya cantik. Lihat aslinya, oke. Tapi saudara, that's the problem that we have, right? Nah, satu hal yang saya pengen saudara bayangkan begini. Saudara pikir orang lumpuh ini spesial? Apakah dia seseorang yang spesial? Lebih hebat? Lebih kudus? Lebih suci? Lebih yang terbaik di antara yang sakit yang lain? Enggak, saudara. Yesus pada saat itu dia lagi jalan, bayangin ya, dia lagi jalan. Kemudian dia lihat nih James kan ya yang tadi, kayak James, kamu gak lumpuh memang, oke? Tapi ini ceritanya, oke? Begitu. Kemudian tiba-tiba yang semua dicuekin tuh pada saat itu tuh. Datang, kemudian dia ngomong, maukah engkau sembuh? Bayangin. Kalau Yesus datang kepada James seperti itu, James kamu ngomong apa James? Mau kan James? Mau. Tapi orang ini enggak mau. Dia ngomong begini, Tuhan, enggak ada orang yang turunin aku ke kolam. Padahal Yesus sudah di depan mata, saudara. Dia bahkan bilang, enggak ada yang turunin aku ke kolam, Tuhan. Bayangkan saudara, kalau hidup kita hanya terpaku kepada kolam yang dunia sediakan, kita akan tidak bisa melihat Tuhan yang sanggup menolong kita lagi. Itu perspektif yang kita harus berubah saat ini. Keluar dari tempat ini, itu perspektif yang Tuhan mau kita berubah. Amin. Nah, jadi pada saat itu, orang lumpuh itu memang benar-benar karena perkenanan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Karena waktunya Tuhan. Bukan karena dia lebih hebat. Bukan karena dia yang paling pintar. Bukan karena dia yang paling suci. Bukan dia yang paling ganteng. Tapi karena Yesus sendiri datang, dia pilih orang itu karena perkenanan Yesus pada orang lumpuh itu pada saat itu. Dan Tuhan katakan, seperti itulah perkenanan yang Tuhan mau berikan untuk kalian semua. Amin. Jadi saya akan tutup saudara. Yesus katakan, bangun. Meskipun orang lumpuh itu tidak punya iman, Yesus gak bilang, aduh kamu gak punya iman, ya udahlah, tak lewatin lah. Oke, yang ini ya, mau sembuh gak? Gak mau juga. Yang ini masih lihat kolam, oke. Yang ini ya, masih lihat kolam? Enggak saudara. Meskipun dia bilang, Tuhan gak ada yang tolong aku. Tapi Yesus bilang, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Saudara harus perhatikan ya, hari Sabat itu adalah hari di mana di bangsa Israel tidak boleh mereka bekerja seperti itu. Bangun, angkat tilam, berjalan. Bangun, angkat tilam itu dilarang oleh bangsa Israel melalui hukum Musa. Tapi Yesus pada saat itu sembuhkan di hari Sabat. Apa artinya saudara? Dengar baik-baik.
bahwa waktu perkenanan Tuhan itu tidak ditentukan oleh waktu manusia. Tidak ditentukan, kalau saya sudah bekerja ya, oh kalau mau promosi itu 5-7 tahun. Kalau waktu perkenanan Tuhan 2 tahun pun dipromosi, saudara. Seperti itu. Ya kan? Aduh, saya dapat pekerjaan itu. Waktunya nanti. Menurut dia nanti, bukan sekarang. Kalau Tuhan berkenan, waktumu saat itu juga. Itu yang Tuhan mau kasih tahu, saudara. Jadi kalian harus lihat bahwa hari ini yang kita mau belajar, saudara. Keluar dari tempat ini, melihat masa depanmu. Tuhan, setelah saya lulus, saya ngapain ya Tuhan? Saya coba cari-cari kolam-kolam kesempatan Tuhan. Saya mau katakan hari ini, saudara, jangan pandang kolam itu lagi. Pandang Yesus. Ketika orang lumpuh itu memandang Yesus meskipun dia gak punya iman, Tuhan katakan, bangun, angkat tilammu. Berdiri, berjalan. Seperti itulah yang Tuhan mau berikan untuk kita semua. Yang kedua, saudara, berjalan di dalam dunia ini. Kalau pakai perjuangan sendiri, capek, stres, jenuh. Saya ini bekerja di profesional, saudara. Saya tahu how tough it is to work in the professional life. It's cruel. Saya katakan it's cruel, sekejam. Kalau saya mau berjuang sendiri, masuk mental jiwa kayaknya saya. Kalau benar-benar saya mau, I have to be the best. Ada perasaan insecurity, kita pengennya yang terbaik, sedikit gak baik, aduh insecure. Tapi kalau saudara berjalan dengan perkenanan Tuhan, kita tetap berjuang, tapi bersama dengan perkenanan Tuhan, kesempatanmu ada di luar dari kolam itu. Bergantung hanya kepada pertolongan Tuhan, bukan pertolongan manusia. Kalau saudara selama ini bergantung kepada pertolongan si Anu, bahkan orang tuaku, saudaraku, emakku, engkongku, semua. Ya kan? Saya mau katakan saudara, pertolongan kita datang hanya dari Tuhan. Mau mengharap manusia? Jawabannya cuma satu. Kecewa. Kecewa, saudara. Banyak janji palsu. Dan we are living in the competition world. Jadi kalau saudara pegang ini 3. Setiap kali ingat Bethesda, kalian ingat. Bukan kolam itu Tuhan, tapi Yesus yang kupandang. Bukan perjuanganku sendiri Tuhan, tapi perkenananmu. Bukan aku bergantung sama manusia Tuhan, tapi aku bergantung sama Tuhan. Amin. Dan itulah yang engkau akan hadapi hari ini. Seperti Yesus berkata pada orang lumpuh yang berharap kepada kolam itu, Yesus juga akan berkata kepada saudara saat ini juga. Ini waktunya buat saudara. Saya mau cerita ya. Saya suka dengan quote ini. Let me read for you. Life is full of competition. Yes, it is. Pressure and expectations. Bahkan orang tua pun expect banyak ya. Betul? Hei kamu, ngapain kamu ambil jurusan itu? Mau jadi apa udah gede? You have to be this, you have to be that, and all kind of things. Juga, you know, there are a lot of expectations dari teachers yang sudah kerja, dari boss, a lot of expectations. Tapi satu Tuhan, but life is also full of grace and favor from Christ. Itu yang saudara harus pegang. Yes, the world is full of competition, pressure and expectations. But life is also full of grace and favor from the Lord. Dan itu yang harus saudara berikan. Sekitar 7 tahun yang lalu, Tuhan mengizinkan saya untuk diproses mengalami sebuah penyakit kanker, saudara.
kanker getah bening. Pada saat itu anak saya masih kecil. Istri saya pun adalah full timer di gereja. Jadi it's kind of we are the sole I'm the breadwinner for the family. Dan saya berpikir, Tuhan ini bagaimana? Kalau sampai manusia pasti kan, saya juga bukan robot kan, pasti punya kekhawatiran gimana Tuhan. Kemudian pada saat itu di kantor ya saudara, saya kerja di NUS, tapi saya bukan professor. I'm not a professor, okay? So I'm not that kind of professor, okay? I'm an IT professional, okay? Alright. Tapi saya kerja di NUS, saya membantu university tersebut untuk cover all the data that they are collecting. Seperti itulah kira-kira. Okay. Bos panggil saya, itu sebelum saya tahu mengenai cancer. Dia bilang, Ricky, ada satu team yang baru, ada satu capability yang baru yang mereka mau bentuk. Kemudian saya ingin kamu coba. I want you to try, okay? Untuk mencoba untuk build the team. Begitu kira-kira ya saudara. Kemudian setelah itu saya didiagnosa cancer, kemudian saya harus jalani kemoterapi itu 6 bulan. Kemudian saya bilang sama bos saya nggak bisa, karena saya harus rest selama 6 bulan, ya kan? 6 bulan, kemudian saya bilang ya udah, you cari orang lain aja, you don't wait for me, you can search for other candidates, you can hire from outside, ya kan? Because the team has to be built. Terus dia nggak jawab apa-apa, terus dia diam. Kemudian setelah 6 bulan berlalu, singkat cerita, saya kembali balik ke kantor. After about 6-7 months, kemudian di hari pertama atau kedua saya datang, kemudian bos saya panggil saya lagi. Dia bilang, Ricky, are you still keen to take the position? Saya bilang, udah 6-7 bulan. Saya pikir sudah hilang itu kesempatan. Tapi bos saya panggil, dia bilang, do you want to take the position? Saya bilang, I will try. Yeah, and thank you for waiting for me. And thank you for waiting for my time. Bilang itu kan. Dan saudara tahu, tim ini bukanlah sesuatu yang saya punya pengalaman, saudara. Benar-benar saya nggak punya pengalaman. So I have to build a new team. I have no experience at all. But for some reason saya percaya itu perkenanan Tuhan yang pertama, kan? Yang kedua itu pertolongan Tuhan. Yang ketiga saya bilang, Tuhan kalau memang ini dari Engkau, kolamnya itu ya di luar dari kesempatan itulah, dari kolam tersebut Tuhan pasti akan sediakan. Dan saya mau katakan saudara bahwa seperti itulah kehidupan kita. Sampai hari ini I've building the team and it's still growing. Dan yang luar biasa itu ya saudara, Tuhan itu memang benar-benar luar biasa sekali. Jadi saya masuk ke dalam, kemudian after a few months, okay, saya kan officialize menjadi the team lead, okay, pada saat itu. Kemudian over the next 1 year, saya mendapatkan promosi, begitu kira-kira ya. Kemudian the salary they increase tremendously for some reasons. Yang saya benar-benar nggak bisa menyangka bahwa semua itu bisa terjadi. Satu hal yang saya mau katakan begini, teman-teman semua. Kolam kesempatan itu bukan hanya kolam yang dunia sediakan saja. Betul, memang kita akan ada di dalam dunia itu. Tapi Tuhan yang akan menyediakan buat kita semua di luar dari kolam yang dunia bisa berikan kepada kita. Saya nggak tahu di tempat ini ada nggak yang merasa iya ya Tuhan, waktu saya dengar khotbah ini kok kayaknya itu saya ya. Ada kekhawatiran, ketakutan, stres, mungkin sedikit depresi. Ya mudah-mudahan gak depresi terlalu berat, ya kan? Tapi ada banyak ketakutan. Apa yang saya harus lakukan ya setelah ini ya? Aduh, kok mau tinggal sini tapi izin kerja kok susah banget. Pulang Indo mau ngapain? Mau kemana? Tadi saya dengar sama Johnson ya, saya ngobrol dia katanya lagi mau siapa? Oh, kok Johnson ya? Maaf, udah ada umur.
iya, amin. Oke. Dia bilang dia mau coba cari kerja di IT. Saya bilang, iya, hang on, go ahead, Dan saya mau katakan bahwa kamu jangan cuma lihat kolam yang sekecil itu. Mana tuh kolamnya tadi? Mana kolamnya? Udah nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Oke. Tapi kolam kalian semua itu ada di luar. Yesus yang memberikan perkenananmu hari ini. Kita doa ya. Kita mau serius nih, kita mau doa nih. Life is full of competition, pressure, and expectations. But life is also full of grace and favor from Christ. Apa Bethesda yang kau harapkan hari ini? Ayo coba ngomong sama Tuhan. Pribadi ya, jangan lihat kanan kiri. Ini waktumu buat Yesus. Pekerjaankah?